Sobat investor, mungkin kalian merasa nggak sih bahwa sebenarnya kehadiran investasi atau aplikasi investasi yang sekarang ini menjamur, itu tuh menjamur dengan cepat gitu. Ada beberapa pihak yang menolak ya untuk berinvestasi, ada yang menganggap ini penipuan, ada yang menganggap ini apa ya nggak mungkin lah. Gitu. Tapi sebenarnya kalian ngerasa ada sesuatu nggak sih yang memiliki kesamaan sebelumnya pernah terjadi seperti ini? Penasaran apa yang gue maksud di sini? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Kalau kalian perhatikan baik-baik, kalian ingat nggak pertama kali kehadiran ojek online ada di Indonesia? Tepatnya di Jakarta lah, katakan kita dari Jakarta dulu. Itu ojek-ojek pangkalan itu pada menolak ojek online ini, ya. Karena wah mengambil penghasilan lah, nggak fair lah, ya. Dan beberapa alasan lainnya. Gitu. Tapi kamu lihat sekarang, perkembangan ojek online makin lama makin pesat. Dan akhirnya orang-orang tersebut udah berpindah ke ojek online. Yang tadinya mereka itu nggak mau. Di sini, kisah yang sama seperti investasi. Banyak orang yang juga menolak investasi. Gitu. Apaan sih investasi? Rugi. Ah, kayak ini tuh. Kayak investasi di sini tuh. Rugi tuh. Padahal sebenarnya investasi yang dia tunjuk itu adalah investasi bodong. Gitu. Dan mereka tidak benar-benar diedukasikan bahwa investasi yang sebenarnya tuh seperti apa. Tapi ya, gue yakin gitu. Makin lama, sama seperti ojek online tadi. Lama-lama orang yang tadinya tidak percaya, jadi percaya. Akhirnya dia menggunakan juga. Waktu yang akan menceritakan itu semua, guys. Jadi ketika misalkan kamu coba ngeyakinin nih, keluarga kamu lah, atau mungkin ya orang-orang terdekat kamu. Ada orang yang bakal percaya sama kamu nih. Oh iya investasi oke nih, ya udah kita mulai investasi dan memikirkan masa depan. Tapi ada juga yang, oh enggak nih, apaan investasi? Kamu tahu nggak investasi di sini tuh? Itu penipuan tuh. Gitu kan. Pasti ada banyak yang kayak gitu. Apaan sih ini investasi nih? Yeah. Mendingan di bank aja gitu. Sebenarnya sih poinnya tidak ada yang salah ya. Cuman mungkin banyak di luar sana investasi yang bodong. Dan kebetulan mereka itu menyaksikan investasi yang bodong itu. Tapi sebenarnya gue udah sering banget jelasin ini ke yang lain di video-video gue juga. Bahwa investasi bodong itu ya dia menjanjikan return yang gede dalam jangka waktu singkat. Jadi kalau kalian mau terhindar dari penipuan investasi, jangan pernah percaya dapat untung gede dalam jangka waktu yang singkat. Ya. Apakah bisa dapat keuntungan besar dalam jangka waktu singkat? Kemungkinan memang masih ada yang bisa, ya. Tapi kalian itu harus tipikal yang mengetahui technical analysis yang benar-benar dalam. Kalau kalian pemula terus tiba-tiba dapat untung besar dan dalam jangka waktu singkat, buat saya pribadi itu impossible, gitu ya. Jadi kalian harus pikirin rata-rata investasi bodong tuh ngincar kayak gitu. Orang pengen untung gede dalam jangka waktu singkat. Kalau misalkan dia butuh waktu, ya udah, berarti ini benar gitu. Dan udah gitu kamu harus lihat lembaga yang menaungi itu seperti apa. Apakah ada OJK enggak yang mengawasi atau mungkin kalau misalkan terjadi apa-apa kemana nih gitu langkah yang harus kita ambil dan bagaimana cara menghindarinya gitu. Itu seperti itu. Itu ya yang saya pengen katakan hari ini. Dan ketika kalian nggak bisa meyakini, ya meyakini misalkan, wah saudara saya nggak mau nih untuk investasi, biarkan aja, biarkan aja. Karena suatu hari nanti ya sama seperti ojek online tadi sama ojek pangkalan gitu.
ya akhirnya mereka akan dipaksa untuk berubah oleh zaman dan waktu. Karena makin lama pengetahuan finansial seseorang makin lama makin bertambah gitu. Kita dipaksa untuk berkembang dan bertambah. Kamu lihat misalkan di negara-negara barat, mereka bisa berpikir kayak gitu karena mereka udah mengenal investasi itu jauh lebih daripada kita. Makanya mereka udah bisa standar kehidupannya lebih naik, ya kan? Cara mengelola keuangannya mungkin lebih baik gitu. Jadi mereka tuh lebih gitu ya dari tahap itu. Karena ya edukasi finansial lebih besar di sana. Sekarang kita lagi mau fase ke sana. Nah, fase ke sana awal-awalnya pasti ada resisten nih, ada penolakan. Itu hal yang wajar terjadi. Pada akhirnya kamu lihat kan, sekarang ojek online ada di mana-mana. Ya kan, hampir mayoritas semuanya tuh ojek online gitu. Dulu tuh kecil banget, karena ya begitu, banyak berantem lah dan lain sebagainya. Lama-lama berpikirnya berubah. Gitu. Karena keadaan, karena juga ya waktu yang berubah. Pertanyaannya adalah, kalau kamu bisa berubah ya sebelum waktu itu merubah kamu, itu udah sangat bagus banget. Kamu bakal bisa mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Gitu. Itu jadi perlu diingat ya. Karena biasanya ketika orang nggak percaya akan sesuatu ya, ketika orang kayak masih ragu-ragu pro dan kontra, padahal sebenarnya aturannya udah oke, ininya udah oke. Kalian lihat ya dari segi keamanan udah lumayan lah aman. Ya, kalian bisa ambil opportunity itu gitu. Karena bisa jadi ketika kalian mengambil kesempatan tersebut, kalian bisa menjadi ke depan hari penghasilannya gede banget gitu. Ya misalkan ya, kamu investasi nih di saham, orang nggak terlalu banyak mau beli nih, oke lah ada yang beli gitu. Tapi kamu yakin nih, wah kayaknya dari fundamental bagus nih, cuman memang saham ini lagi kecil aja. Ternyata kamu rutin, lama-lama kayak kejadian Warren Buffett, ya, gede sahamnya, langsung kalian jadi kaya. Tapi itu prosesnya panjang, gitu loh. Jadi kalian di saat orang-orang masih belum ada yang invest atau belum rame, kamu di situ tuh gali kesempatan itu. Akhirnya ke depan hari kamu dapat hasilnya. Itulah layaknya Warren Buffett, ya. Kayak gitu. Jadi dari hal-hal kecil aja melihat opportunity yang nggak dilihat orang, akhirnya ke depan hari berkembang dan gede, jadi makin banyak duitnya dia. Seperti itu sih. Mudah-mudahan pemikiran soal investasi ini dapat membukakan pikiran kita semua bahwa ya janganlah resisten terhadap suatu kebudayaan atau segala sesuatu. Ya kita filter gitu. Tapi kalau ini hal positif buat kedepannya, kenapa kita nggak terima? Tapi kalaupun misalkan kalian udah kasih tahu ke mereka, mereka nggak terima, nggak masalah. Suatu hari nanti, kalau ini benar dan bagus, pasti akan mereka terima kok. Itu aja guys. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.